dengan siapa ya saya bicara? Selamat sore dok, perkenalkan saya Bob. Oke, di sini saya panggil Mbak Bob atau Pak Bob aja? Pak Bob. Oke, di sini baik Pak Bob, saya lengkapin dulu ya data-datanya. Nggak usah khawatir, nanti data-datanya dan pembicaraan dan hasil pemeriksaannya saya jamin kerahasiaannya ya. Iya dok. Oke, di sini Pak Bob usianya 25 tahun ya, Surabaya. Terus untuk sukunya Jawa dan juga WNI ya. Terus agamanya Islam, pendidikan terakhir S1 ekonomi, pekerjaannya tidak bekerja. Terus untuk marsial statusnya itu belum nikah ya. Untuk statusnya anak kedua dari 3 bersaudara. Apa benar? Iya benar. Oke. Di sini ada yang bisa saya bantu Pak Bob? Iya dok, saya sering banget tiba-tiba merasa sesak seperti tercekik. Lalu kemudian saya sering terbangun tengah malam, tiba-tiba keringat dingin dan jantung saya benar-benar seperti mau copot. Saya beberapa kali ke UGD dok, tapi setelah diperiksa dokter di sana dinyatakan semuanya baik. Saya juga sudah direkam jantung dan hasilnya juga baik. Karena dokter di UGD saya mengalami kecemasan dok, atau pikiran saja. Padahal saya juga tidak merasa kepikiran sesuatu. Saya kemudian diarahkan berobat ke Polijiwa. Saya ini kenapa ya dok? Oke ya, Pak Bob. Di sini sejak kapan mengalami ini? Sejak sekitar 2 bulan yang lalu sih dok. Saya sampai stres dan takut kalau menjelang malam. Takut berdua terbangun kembali, merasa sesak dan berdebar seperti sebelumnya. Akhirnya saya cuma tidur 2-3 jam saja semalam. Oke. Ada masalah apa emang Pak Bob selama 2 bulan ini? Apakah memang ada sesuatu yang terjadi? Mungkin jadi bahan pikiran seperti yang disampaikan oleh dokter yang di UGD kemarin? Sebenarnya nggak ada masalah apapun sih menurut saya. Memang saya saat ini dalam upaya mencari kerja lagi dok, tapi menurut saya hal tersebut tidak membuat saya kepikiran. Saya masih ada sisa uang tabungan dari pekerjaan saya dulu. Jika ditanya apa yang terjadi, bahan pikiran saya saat ini ya kesehatan saya ini dok yang jadi bahan pikiran saya. Oke, saat ini Pak Bob tinggal dengan siapa ya? Orang tua dan adik. Oke, bagaimana hubungan dari Pak Bob dengan ayah dan adik? Hubungan dan orang tua puji Tuhan baik dok. Hanya saja memang mereka sepertinya sumpah melihat saya banyak di rumah, terutama ibu saya dok. Saya diharapkan bisa segera dapat pekerjaan lagi. Jadi ibu sering ngomel terutama jika melihat saya bangun kesiangan. Ibu sering memarahi saya gitu, tahu saya tidur di jam 2-3 pagi dok. Ibu tidak mau tahu alasan mengapa saya sampai tidur sedemikian larut. Oke, lalu untuk ibunya bilang bagaimana saat ngomelin Pak Bob tadi? Apa sumpeknya Pak Bob yang seperti apa gitu loh maksudnya? Ibu mengatakan saya sakit karena ulah saya sendiri. Saya nggak bisa tidur karena saya salah sendiri. Bahkan mungkin kenapa saya bisa dibiarkan 2 bulan yang lalu. Ibu selalu membandingkan saya dengan kakak saya yang sudah sukses. Bahkan setelah menikah pun kalian kakak terus bagus dok. Bahkan dengan adik saya pun dia dianggap lebih baik dari saya dan saya perlu mencontoh adik. Hal ini kadang membuat saya kesal. Oke, kira-kira mengapa sampai ibu mengatakan demikian ke Pak Bob tadi? Mungkin karena sampai memotong keluarga karena sebenarnya saya beberapa kali ke UGD dan seminggu ini sudah 3 kali saya ke UGD dengan malam dok. Terakhir tadi malam. Saya merasa tidak ada yang bisa mengerti saya pun tidak menginginkan mengalami ini. Bahkan ibu saya tidak mendukung saya berobat ke sini dok. Saya malah dibilang kita membuang uang yang bisa menyembuhkan saya adalah diri saya sendiri. Ya kalau saya bisa menyembuhkan diri saya sendiri, saya tidak akan ke sini dok. Dan saya tidak berbohong dengan apa yang saya rasakan. Oke, saya turut empati untuk mendengarkan dari Pak Bob tadi. Kalau sikap dari ayah bagaimana? Kalau ayah biasa saja dok, nggak banyak bicara. Ibu yang cenderung dominan di rumah. Karena saya kasih dan ayah, sepertinya ayah juga tertekan karena ibu sering marah-marah ke ayah. Oke, kalau hubungan dengan adik bagaimana? Biasa saja dok. Kita tidak terlalu dekat, dia termasuk orang yang mandiri sih dok. Saya tidak pernah mencapai urusannya dan dia juga jarang komunikasi dengan saya walau kamar kita bersebelahan. Dia juga sibuk dengan pacarnya. Saya terus terang kurang suka dengan pacarnya berkurang tahu sopan santun. Oke, kalau Pak Bob sendiri apa sudah pernah pacar atau dulu sudah pernah pacaran? Saat ini sih nggak punya pacar dok. Dulu pernah pacaran, kita putus sekitar hari-hari sebelum saya di PHK karena dia satu tempat kerja dengan saya dok. Hal ini yang akhirnya membuat ibu menyalahkan saya. Ibu sudah melarang saya berpacaran dengannya, namun saya tidak hiraukan. Kita tetap jalan bersama. Memang kita beda keyakinan dok, dan mantan saya itu sebenarnya supervisor saya. Oke, sudah berapa lama bersama dia? Dan sudah sampai seberapa dekat hubungannya kalian?
Sudah kenal sekitar 2 tahun dok, tapi baru benar-benar jadian sekitar 6 bulan sebelum kita putus. Ya kita sudah cukup dekat, bahkan sampai malah hubungan intim. Oke, ada rasa kecewa yang berat saat putus? Iya sih dok, pertama di awal-awal putus, kita sudah sempat coba jadian lagi, namun sikap tidak mendukung. Sempat saya kepikiran, akankah masih ada yang menimba saya karena saya ini sudah pernah hubungan seks. Saya merasa bersalah pada diri saya sendiri. Kenapa saya sampai melakukan hal itu padahal kami belum menikah? Tapi hal itu sudah berlalu, saya berusaha untuk move on. Oke. Sewaktu itu apa yang menyebabkan sampai putus dan apakah memang sampai berdampak pada kerjaan Pak Bob tadi? Dia lebih memilih meninggalkan orang tuanya dok. Berdampak langsung sebenarnya tidak, tapi perusahaan memang agak goyang sejak awal pandemi ini. Akhirnya ada beberapa karyawan yang di PHK. Awalnya work from home dok, lalu akhirnya benar-benar dirumahkan dan di PHK. Selain itu tidak ada yang tahu kalau saya dan supervisor saya pacaran. Jadi menurut saya itu bukan masalah. Namun beda dengan keluarga ibu saya yang beranggapan kalau saya di PHK karena saya ketahuan berpacaran dan supervisor saya. Oke. Selain ada gangguan tidur, apa ada hal lain yang dirasakan selain yang sudah disampaikan tadi? Bagaimana dengan nafsu makannya? Ada dok, saya jadi mudah lupa. Ibu saya mengatakan saya lemot kalau tidak bicara, saya lupa dok. Kurang konsentrasi atau bisa fokus mengerjakan sesuatu. Setiap saya sedang membaca artikel, lowongan kerja dan sebagainya, saya tidak tuntas karena sebentar saja saya lupa dan mudah lelah. Akhirnya berhenti membaca. Untuk nafsu makan biasa saja. Saya memang tidak banyak makannya, tapi akhir-akhir ini berkurang sih porsi makannya. Saya sering browsing kalau banyak makanan yang bisa menimbulkan jantung berdebar-debar. Saya jadi takut makan sembarangan. Oke, bagaimana dengan hobi atau kebiasaan yang menyenangkan? Apakah memiliki hobi? Masih dilakukan nggak hobinya sampai sekarang? Saya hobi jalan-jalan dok. Ini juga mungkin membuat saya stres. Selama pandemi ini kan jadi nggak bisa kemana-mana. Saya ini sakit apa ya dok? Saya kepikiran tentang kondisi kesehatan saya. Masa karena stres pikiran bisa sampai menimbulkan hal seperti ini? Oke, jika memang secara fisik sudah diperiksa dan dinyatakan baik hasilnya, berarti kemungkinan ini berkaitan dengan faktor psikis. Nah, betul dari pikiran bisa menimbulkan keluhan seperti yang dirasakan oleh Pak Bob. Nah, tapi Pak Bob sebelumnya apakah memang pencemas atau bagaimana respon jika berhadapan dengan sesuatu yang membuat tidak nyaman? Iya sih dok, saya memang bercemas. Orang-orang di sekitar saya selalu tidak bisa mengimbangi ritme kerja saya. Mereka saya terlalu santai. Saya awalnya suka mengerjakan sesuatu dengan cepat dok. Setelah makin menunda pekerjaan, semakin tidak tenang saya. Kepala saya sering pusing dan perut saya mual jika sedang stres. Bahkan saya kesemutan saya dok. Saya sering mengimbangi rasa stres dan mendengarkan musik. Oke, kepala sering pusing dan mual ini kalau sedang stres sudah dialami sejak kapan ya? Terus bersamaan 2 bulan ini atau sebelumnya? Kalau itu sudah lama dok, ada sekitar 7 tahunan sejak saya kelas 3 SMA. Oke, selain dengan mendengarkan musik, apa lagi yang biasa dilakukan untuk mengatasinya? Biasanya jalan-jalan, namun itu pun sudah saya selesaikan urusan saya. Saya tidak mungkin bisa tenang kalau pekerjaan belum selesai, bahkan tidak bisa tidur. Saya dulu sering bawa kerjaan ke rumah, tapi tidak ada yang tahu, tidak ada rewardnya. Oke. Apakah pernah ada pikiran sumpah karena urusan yang begitu banyak yang belum selesai sampai muncul rasa putus asa? Sering dok, saya beberapa kali bahkan masih mau mati aja karena nggak ada yang ngerti. Malah banyak yang menghakimi dan mengatai. Saya capek dok, tapi saya takut mati juga. Oke. Pernah sampai ada terngiang di telinga suara yang menghakimi atau menjelek-jelekkan Pak Bob? Kami yang lebih dipikiran sih dok, dari omongan mereka. Oke, omongan siapa Pak Bob ya? Kalau bagaimana omongannya juga? Ibu saya, kakak saya, teman-teman dan masih banyak lagi lah mengatakan soal saya itu nggak mampu melakukan ini itu padahal saya sudah berusaha melakukan semuanya dengan baik, lalu kemudian saya juga sudah selesaikan sebelum deadline. Semua salah saya hingga saya benar-benar di PHK. Semua itu karena saya yang tidak kompeten. Setiap kali teringat perkataan-perkataan itu muncul keringat dingin, berdebar, pusing, dan akhirnya lemas. Saya jadi makin tidak bisa berbuat banyak. Oke, apakah dalam keluarga ada yang mengalami seperti ini? Atau mungkin ada yang mengalami gangguan jiwa lainnya, misalnya mengurung diri, marah-marah tanpa sholat, dan lain-lain? Ibu saya termasuk pencemas juga dok, saya marah-marah juga. Oke, dari yang Mbak Bu sampaikan, tadi mulai dari sering berdebar, sesak, lemas, rasanya akan mati yang terjadi tiba-tiba, dan sudah berlangsung sekitar 2 bulan ya. Ada gangguan tidur, konsentrasi terganggu,
pusing, mual, terutama jika memikirkan banyak hal ya. Ini merupakan gejala yang mengarah ke arah gangguan panik ya atau gangguan kecemasan. Ini perlu ditangani dengan benar. Bagaimana? Nah, saya akan memberikan resep untuk obat-obatannya. Nanti ini obat untuk mengatasi kecemasannya. Nanti kita ngobrol kembali sebelum obatnya habis, lalu kita lihat perkembangannya. Oke. Apa nanti saya akan kedagaran ya dok? Bagaimana dengan efek samping? Selama masih dalam pengawasan dokter itu akan aman. Bedakan antara ketergantungan dan kebutuhannya. Kalau memang perlu obat dan tidak dapat obat malah kasihan nanti dan terganggu nanti aktivitas panjang hari. Baik dok, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kecemasan saya tiba-tiba muncul dok? Apa perlu ke UGD lagi? Nanti lakukan teknik relaksasi pernafasan dan saya sugesti dirilah dengan hal-hal yang positif. Nah, berusaha untuk mengoptimalkan pikiran positif agar hatinya juga ikut tenang ya. Nanti semua pasti baik-baik aja. Oke, baik, terima kasih dok. Oke, sama-sama ya Pak Bob. Semoga lekas membaik ya keadaannya. Selamat sore.